Ketemu lagi dengan saya, Ibu Retno Sulanjari, dalam materi Organitas EYD, ejaan yang disempurnakan dalam karya ilmiah. Kenapa sih penting EYD untuk karangan ilmiah atau karya ilmiah? Yang pertama, karena EYD itu mengandung unsur perubahan huruf. Yang kedua, unsur pinjaman abjad asing yang diresmikan secara nasional, sehingga kita boleh mengadopsi bahasa tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku, yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi sebuah karangan ilmiah. Alasan Organitas EYD yang ketiga adalah penulisan di atau ke sebagai kata depan dibedakan, sehingga dalam penulisannya akan berbeda ketika itu diaplikasikan dalam kata kerja. Yang keempat, kata ulang ditulis penuh dengan huruf dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol tertentu. Biasanya anak-anak sekarang ketika menulis karya ilmiah tidak menggunakan kata sambung ketika menulis kata yang sama, namun menggantinya dengan simbol tertentu atau angka 2 atau dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperkenankan dalam penyusunan sebuah karangan ilmiah. Benar-benar kita menggunakan kaidah EYD yang sudah disempurnakan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu penulisan huruf, termasuk huruf kapital ketika kita menulis judul dalam bab, dalam skripsi maupun tugas akhir, dalam pelaporan karya ilmiah tertentu, pasti kita menggunakan huruf kapital. Dan penulisan huruf yang harus dicetak secara miring itu juga diatur secara umum di dalam penggunaan EYD yang baik dan benar. Kenapa kita harus mencetak miring sebuah kata tertentu? Di sini salah satu syaratnya adalah karena kondisi kata tersebut atau diksi tersebut adalah memang kata asing. Namun ketika kita menggunakan pilihan diksi yang memang sudah masuk kategori sudah menjadi bahasa keseharian kita, walaupun itu bahasa asing, kita nggak perlu mencetak miring kata tersebut. Pengaturan yang kedua dalam EYD yaitu penulisan kata. Penulisan kata, kalau kita menulis sebuah kota pasti menggunakan awalan huruf besar. Sebuah negara sama, sebuah desa sama, nama sama. Ada juga beberapa kata yang sudah memang wajib menggunakan huruf kapital di awalnya. Nama gunung, nama pahlawan, nama dan lain sebagainya. Nama bunga, nama binatang kita masih menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Itu harus jelas, benar, sesuai dengan penggunaannya. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Materi selanjutnya yaitu tentang diksi dan gaya bahasa dalam karya ilmiah. Gaya bahasa ditentukan ketepatan dan kesesuaian pilihan katanya, kalimatnya, paragraf atau alinea, dan wacana yang menjadi efektif jika diekspresikan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya resmi dapat membawa pembaca atau pendengar ke dalam suasana serius dan penuh perhatian.
Suasana tidak resmi mengarahkan pembaca atau pendengar ke dalam situasi rileks tetapi efektif. Gaya percakapan membawa suasana ke dalam situasi yang realistis. Diksi adalah ketepatan pilihan kata. Pada dasarnya, diksi atau pilihan kata adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, atau wacana. Oleh karenanya, maka banyak-banyaklah kalian membaca sehingga ragam diksi di frame of reference kita semakin banyak. Ketika kita akan mengungkapkan sebuah wacana tertentu, kita akan bisa membuat sebuah kalimat yang enak dibaca, mudah dimengerti, dan menyentuh secara emosional. Demikian materi saya pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.